Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Manglayang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Apa kabar sahabat semua? Semoga kita semua sehat dan diberi kebahagiaan. Jumpa lagi pada acara Bimo bersama Uda M2, Bincang Motivasi dari Manglayang Motivator. Channel yang selalu berupaya memberikan motivasi dan story sukses dengan narasumber orang-orang yang terbaik di bidangnya. Bimo bersama Uda M2 kali ini menghadirkan Bang Kevin. Selamat malam Bang Kevin. Selamat malam, dah. Anak muda yang kabar baik, anak muda yang tentunya disenangi banyak orang karena tidak hanya ganteng, tapi juga baik budi. Amin. Beliau salah seorang tamatan sekolah ikatan dinas yang cukup ternama dan populer dan juga terfavorit di negeri ini, yakni Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Sekedar kita ketahui bersama, awal berdirinya namanya adalah APDN, kemudian menjadi STPDN, dan sekarang bermetamorfosis menjadi IPDN. IPDN merupakan sekolah ikatan dinas di bawah Kementerian Dalam Negeri yang melahirkan kader-kader di bidang pemerintahan. Baiklah para sahabat semua, langsung saja kita berdiskusi dengan Bang Kevin. Selamat malam Bang Kevin. Selamat malam, dah. Sehat Assalamualaikum. Ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini malam minggunya kita ngobrol-ngobrol santai aja nih. Nggak kemana-mana nih? Sambil ngopi dah. Sambil ngopi. Enggak ada lagi santai aja deh. Mungkin ya anjuran pemerintah ya stay at home aja mungkin dah. Jadi kita ngikutin anjuran pemerintah. Anjuran pemerintah. Stay at home lebih baik. Stay at home. Bang Kevin salah satu tamatan IPDN angkatan berapa Bang Kevin? Izin memperkenalkan diri sahabat Malayang. Saya adalah Yudho Kevin. Saya merupakan IPDN angkatan 23, yaitu lulus tahun 2016 dari asal pendaftaran Sumatera Barat. Sudah 5 tahun ya, berarti tamat dari STPDN-nya. Iya, betul dah. Pas 5 tahun bulan ini Agustus. Karena saya dilantik waktu itu tanggal 8 Agustus 2016. Dulu SMA-nya di mana? Di Kota Payakumbuh dah. Itu SMA 2 Payakumbuh. Oh, jadi utusan Sumatera Barat dari Kota Payakumbuh. Berapa orang waktu itu? Dari utusan dari Kota Payakumbuh? Dari utusan Kota Payakumbuh itu ada 6 orang. Dan dari Sumatera Baratnya 81 orang dah. Oh, lumayan banyak ya, 81. Lumayan banyak. Pas angkatan saya lumayan banyak yang dari Sumatera Barat. Kalau total keseluruhan berapa? Angkatan keseluruhan total seluruhnya adalah 2.000 orang. Wow. Ada peningkatan. Kalau dulu kalau awal-awalnya itu 800-an, 600-an, 1.000 paling banyak. Jadi kalau dari 23 berapa tadi? 26 ya? 23? Iya. Angkatan 23 tahun 2016. Oke. Lulus tahun 2016, benar. Iya, oke. Sekarang jumlahnya sampai 2.000, luar biasa jumlahnya. Kemudian dapat informasi tentang IPDN dari mana, Kevin? Awalnya itu adalah saat kakak kelas sih dah. Kakak kelas itu mensosialisasikan tentang IPDN itu mungkin pada saat cuti. Saat cuti kakak-kakak kelas itu lalu datang ke sekolah ke SMA 2 Payakumbuh dan kami dikumpulkan dan disosialisasikanlah IPDN itu. Dari sana saya awal mula tertarik untuk IPDN dan mengenal IPDN karena sejauh ini di tempat saya di Kota Payakumbuh tersebut lebih
identik mengenal IPDN itu dengan sekolah camat. Jadi gitu. lulusan-lulusan IPDN dulu itu rata-rata menjadi camat dulunya deh. Nggak bisa jadi kepala dinas, sekda atau bupati ya berarti ya. Lebih dikenalnya dengan sekolah camat Iya, dulu. iya. Jadi IPDN itu identik dengan sekolah camat ya. Iya, betul dah. Yang menjadi daya tariknya apa sebutannya praja ya. Ya, praja. Ya, praja ini dari penampilannya, pakai seragam atau apa yang membuat Kevin tertarik untuk masuk ke IPDN? Itu awalnya itu lihat kakak kelas yang sudah menjadi praja IPDN itu, terus terang awalnya lihat penampilannya dulu dah, yaitu pakaiannya begitu gagah, begitu rapi, dan awal-awal dulu mengenal kok bajunya pada ketat-ketat semua gitu, dan badannya bagus ya. Terus terang awal tertariknya itu adalah seragamnya, uniformnya. Jadi performnya itu sangat berpengaruh ternyata ya, dari pandangan pertama lihat seragam rapi, badan bagus, membuat orang tertarik. Dan jangan cewek-ceweknya juga banyak tertarik malahan ini. Mungkin zaman dulu tuh kami nyebutnya wajah ketolong seragam kali dah. Wajah ketolong seragam. Iya. Lebih mudah mungkin waktu itu, saat itu. Makanya kami sebutnya wajah ketolong seragam gitu. Jadi dengan wajah ketolong seragam itu lebih mudah melakukan pendekatan-pendekatan ya. Iya, dalam tanda kutip ya deh. Iya, rata-rata banyak ceweknya dong kalau gitu, enggak juga? Dari pandangan masing-masing sih, tapi ya saya rasa mungkin salah satu faktor pentingnya ya gitu dah, mungkin seragam membantu menolong wajah dari kami ini yang botak semua gitu. Gitu dah. Jadi dapat satu kesimpulan kalau penampilan itu ternyata pengaruhnya cukup besar ya. Jadi sangat besar. Kevin pada saat itu tertarik dengan IPDN bukan karena kualitas orangnya, tetapi jatuh cinta pada penampilannya, dari uniformnya, dari penampilannya, terus dari fisiknya. Ini yang menimbulkan daya tarik ya dari awal. Ya terus terang dari penampilan dulu dah. Karena ya tidak munafik juga, kita sebagai manusia yang paling utama itu ya itu visual dahulu, bukan isi otak dahulu kan kita mengenal seseorang. Iya. Gitu dah. Iya. Ini udah sama dengan prinsip dagang juga ini ya. Jadi perform sangat menentukan. Ibaratnya kalau kita jual buah dengan yang dikemas dengan yang tidak dikemas itu harganya berbeda. Akan berbeda. Ya. Itulah lebih kurang analognya ya. Iya, kurang lebih begitu. Oke, jadi penampilan sangat berpengaruh. Kan zaman-zaman dahulu kan ini apa, penampilan bukanlah utama, tapi yang pertama kali dilihat kan, itu doktrinnya. Iya. Jadi awalnya dari penampilan. Oke. Terus bagaimana proses masuk ke IPDN-nya? Kalau pas zaman saya dahulu itu ada kurang lebih 6, kalau nggak salah ada 6 tahapan dah. Yeah. Mungkin sekarang berbeda, tapi saya ingin ceritakan pengalaman saya dahulu, yaitu pertama itu kami menyiapkan berkas dahulu dah dan dikirim ke Badan Kepegawaian Daerah kota masing-masing. Nah itu bisa dibilang seleksi administrasi. Nah setelah seleksi administrasi lolos. Masih ingat berapa jumlahnya yang ikut? Itu dari kota Payakumbuh saya sangat ingat sekali, itu sejumlah 120 orang dari kota Payakumbuh. Yang lulus administrasi? Iya, yang lulus administrasi itu hanya sekitar 90-an ya. Saya tidak begitu ingat. Dan di total dari Provinsi Sumatera Barat keseluruhan itu sekitar 2.600-an. Oh, lumayan banyak juga ya. Makanya lumayan banyak.
Makanya IPDN itu menjadi salah satu sekolah favorit ya. Sekolah favorit. Oke, lanjut terus. Setelah itu, setelah seleksi administrasi, mulailah itu digilir per kabupaten kota. Tesnya itu yang pertama tes kesehatan awal. Oke. Tes kesehatan awal itu ya seperti tinggi, berat badan, proporsional kah atau tidak, gigi, dan lain-lain. Nah, setelah tes kesehatan awal, lanjut ke tes MAPTA. Tes MAPTA ini adalah tes yang seperti menjaga apa? Lebih ke ketangkasan dan Fisik kesehatan ya? seperti Lebih fisik ya? ya, lebih kepada fisik seperti lari, minimal laki-laki itu 6 keliling stadion, 6 lapangan keliling bola. stadion, lapangan bola dah. Wow, kalau nggak pernah lari lumayan pegel-pegel juga itu. Kalau orang yang jarang olahraga mungkin akan terasa berat, tapi kalau misalnya sudah dipersiapkan secara matang dan lain-lain, insya Allah bisa. Saya bisa, kenapa teman-teman tidak bisa? Gitu. Dan setelah itu ada juga push up, sit up, shuttle run itu seperti lari membentuk angka 8. Dan setelah tes MAPTA, alhamdulillah saya lulus lagi. Next, tes kesehatan dalam. Tes kesehatan dalam itu seperti jantung dan gitu dah. Nah, yang paling sangat mendebarkan bagi saya yaitu tes terakhirnya yang di daerah, yaitu tes psikologi, tes akademik, begitu. Itu betul-betul harus dipersiapkan secara matang, karena terus terang saya sendiri harus berkorban begadang. Kan dari zaman SMA menuju pengumuman ini dan tes seleksi kan kita kan libur itu, kurang lebih 2 bulan. Oh, jadi ini masa tamat, setelah tamat ya? Oke. Iya, tamat SMA itu sekitar 2 bulan. Itu kan pola tidur nggak teratur dan semacamnya sering nongkrong dan lain-lainnya. Tapi saya terus menyempatkan diri untuk mempersiapkan segala sesuatunya, apalagi yang di tes akademik. Karena apabila tes akademik ini selesai, lulus, itu langsung ke tes Pantohir yang di Jatinangor. Dan pengorbanan yang saya lakukan itu, saya juga kurang setuju kalau semisalkan teman-teman atau yang lain menganggap, ini lulus IPDN itu beruntung. Saya sangat-sangat tidak setuju, karena kenapa bisa ada anggapan lulus IPDN itu beruntung? Iya, terus terang kalau misalnya kita di daerah, itu ada yang dibilang titipan lah, ada yang bilang beruntung karena inilah, itulah gitu, dalam stigma negatifnya. Tapi kalau menurut saya ada faktor X-nya ya? Ada faktor X-nya. Kalau menurut saya pribadi, itu saya benar-benar tidak setuju, karena apa yang saya usahakan, apa yang saya doakan, itu dibilang beruntung, itu sungguh-sungguh tidak setuju. Sangat saya bantah kalau hal tersebut disampaikan ke saya ataupun ke teman-teman yang lain yang betul-betul berusaha dan mempersiapkan secara matang untuk mengikuti tes IPDN tersebut. Jadi Kevin sudah mempersiapkan jauh-jauh hari untuk mengikuti tes dengan belajar, latihan untuk olahraga dan lain sebagainya. Tapi ujuk-ujuk di ujungnya dikatakan lulus karena keberuntungan, begitu lebih kurangnya. Ya, ada juga yang bilang begitu dah. Tapi dalam stigmanya jelas kita sama-sama memahami dan mengetahui kalau namanya usaha, proses itu tidak akan membohongi hasil. Sepakat ya? Sepakat, sangat-sangat sepakat. Kalau melihat tadi, saya perhatiin prosesnya. Yang pertama tadi administrasi, ya. Ini bagi teman-teman yang mau ikut IPDN nantinya.
tahapan yang akan dilalui, seleksi administrasi itu terkait mungkin dengan ijazah dan lain sebagainya kali ya. Kemudian kesehatan, ada psikotes, ada akademik, apalagi yang di daerah. Banyak juga tesnya ternyata ya. Iya, sangat banyak, dan tes-tesnya sangat banyak. Luar biasa. Berapa lama itu proses tes di daerah itu? Dari pertama mengumpulkan berkas sampai berangkat dari Sumatera Barat. Apanya dah? Lama proses tesnya, dari tes administrasi, kan bertahap kan atau langsung? Oh, bertahap itu kurang lebih 2 bulan, sampai ke pengumuman Pantohit sekitar 2 sampai 3 bulan. Dan pada saat itu alhamdulillahnya tes IPDN ini berbeda waktu dengan dulu ada namanya SNMPTN. Oke. Nah, di saat itu saya juga mengikuti tes SNMPTN tersebut dan alhamdulillah juga lulus. Seperti itu saya lulus di Fakultas Hukum Universitas Riau. Kenapa memilih ke IPDN bukan ke hukum, Fakultas Hukum UNRI? Ini sangat menarik ya, Daya. Saya sedikit cerita, yaitu pengumuman SNPTN ini 2 minggu sebelum IPDN. IPDN, oke. Ya, jadi alhamdulillah saya lulus SNPTN, dan lucunya di kelas saya itu saya bersama dan teman saya namanya si Rahmatul Fajri. Hanya kami berdua yang tidak mengikuti bimbel-bimbel. Mengikuti bimbel-bimbel di luar dari SMA sendiri. Termasuk bimbel khusus untuk masuk IPDN? Tidak juga? Bimbel khusus IPDN saya tidak ikut sama sekali. Saya hanya otodidak. Luar biasa berarti. Bukan saya yang luar biasa, mungkin doa ibu saya yang luar biasa. Oh begitu, iya. Doa ibu tuh biasanya makbul katanya. Jadi apapun kegiatan kita, apapun aktivitas kita, kita harus minta doa restu kepada ibu supaya kita bisa menjalaninya dengan baik. Lanjut, Mas Kevin. Mungkin kalau misalnya untuk seperti tes jasmani, SMAPTA itu mungkin kalau bagi saya tidak terlalu berat karena saya dari SD, SMP, SMA kan ikut basket dah. Iya, oke. Udah mencoba beberapa kejuaraan dan lain-lain. Mungkin saya sangat terbantu dengan olahraga saya tersebut. Oke. Saya hanya mempersiapkan lebih ke akademik saja dah waktu itu. Dan setelah balik lagi dah ke pada saat bimbel itu hanya saya berdua sama teman saya, dan anehnya hanya kami berdua juga yang diterima SNMPTN. Teman-teman yang lain yang rankingnya di atas saya atau di mendekati saya juga nggak ada yang lolos sama sekali. Ini menarik ini. Apa kira-kira yang selain doa restu itu udah pasti ya, dari doa restu orang tua. Ini menarik. Di saat teman-teman yang bimbel tidak lulus, sementara Kevin berdua dengan temannya yang tidak bimbel tapi lulus. Ini memang kejadian yang menarik. Kira-kira apa nih faktor laki atau gimana nih? Personal diri masing-masing, yaitu pada saat mau tes, saya belajar otodidak, tidak serta-merta ingin berharap kehokian, keberuntungan itu. Saya tidak mau menyebutnya keberuntungan lagi. Saya sangat-sangat tidak sependapat dengan kata-kata beruntung tersebut. Tapi menjelang tes SNPTN tersebut, ya saya betul-betul belajar. Kebetulan saya juga memiliki sikap yang suka berteman dengan guru pun saya sangat dekat. Jadi pada yang kira-kira mana kekurangan saya, seperti saya kan lebih orangnya ke hafalan dah. Bukan hitung-hitungan. Saya pergi les ke tempat ibu yang ngajar matematika, belajar di sana. Gitu. Nilainya bagus dong kalau les ke guru. Nah, setelah itu
balik lagi yang ke SMPTN, pengumuman udah lulus 2 minggu sebelum pengumuman. Nah, langsung H-1 sebelum pengumuman itu harus melakukan daftar ulang di Universitas Riau, Fakultas Hukum. Saya harus mendaftar ulang kembali. Saya ingat waktu itu nominal untuk daftar ulangnya, bayar untuk pembangunan dan lain-lain. Besoknya setelah saya lulus membayar daftar ulang di Universitas Riau, hasil keluaran IPDN keluar, dan uniknya saya waktu itu lagi di kafe, lagi istilahnya ngamen, mengisi saya pemain band juga kebetulan. Wow. Nah, di sana saya dikasih tahu oleh teman-teman yang ikut tes juga waktu itu, selamat Vin, lulus IPDN. Sontak saya berhenti waktu itu pas lagi coffee break, lagi berhenti sebentar, sekitar 10 menit, saya baca, itu zamannya BlackBerry dah. Iya, oke. Zamannya BlackBerry. Gimana rasanya mendengarkan pengumuman kalau pas diterima itu? Iya dah. Gimana rasanya perasaan mendengarkan pengumuman saat dikasih tahu kalau lulus? Maaf dah, kurang terdengar jelas. Halo? Oke. Bagaimana, kan tadi dikatakan lagi main, terus dikasih tahu kalau lulus. Gimana rasanya saat diinformasikan oleh teman itu kalau Kevin lulus? Saya seakan-akan masih belum percaya dah. Oke. Dan dari tempat kafe tersebut, di depannya ada warnet dah. Oke. Ya, dulu kan nggak langsung sana. Kan nggak seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan kita lihat di smartphone kita bisa langsung keluar. Kalau zaman dulu tidak. Habis itu saya sontak saya tinggalkan ini. Ibaratnya pekerjaan lah, pekerjaan sampingan saya lah. Habis itu saya ke warnet, saya cek, ternyata benar-benar lulus. Ya, hal yang pertama saya lakukan ya nelfon ibu saya dah. Yang pertama itu saya langsung nelfon ibu saya. Apa yang dikatakan ibu? Iya, Ma, saya lulus IPDN. Saya bilang gitu. Saya tidak mendengar apa kata-kata dari ibu saya dengan jelas. Beliau hanya menangis saja dan. Wow, saking terharunya sekali mungkin ya. Saya sampai sekarang masih. Ya, suasana yang luar biasa itu ya perjuangan. Iya. Habis itu saya langsung pulang ke rumah. Pas saya sampai di rumah kan jeda dari kafe itu ke rumah sekitar 10-15 menit. Pas saya sampai di rumah sudah ramai dah. Ada ibu saya, ada tante saya, om dan lain-lain. Berarti mereka udah dikasih tahu semua ya? Iya ada. Namanya juga kebahagiaan, berita bahagia. Iya, betul. Saya sampai sana, saya nggak berkata apa-apa ya. Ibu saya langsung meluk saya, om, papa, semua meluk saya ya. Tangis terharu lah waktu itu dan. Tapi itu belum selesai ya, masih ada pentohir ya? Belum selesai karena itu adalah tahapan harus menuju ke pantohir yang di Jatinangor gitu dan. Iya. Saya review sedikit ya. Apa yang disampaikan oleh Kevin tadi. Saya memperhatikan, mencatat ada 2 poin yang luar biasa. Ini penting bagi teman-teman yang mau ikut IPDN, belajar dari pengalaman Kevin. 2 hal. Yang pertama, kan tadi kita pahami tesnya banyak, ada kesehatan, psikologi, akademik, dan lain sebagainya, termasuk administrasi tadi. Nah, Kevin sudah unggul secara fisik karena rajin olahraga dan sudah terbiasa main basket. Artinya, fokus Kevin di kesehatan dan fisik sudah selesai. Karena secara physically ini bagus. Nah, ini poin penting juga nih bagi teman-teman yang suka olahraga. Satu sisi ini udah menang, udah unggul ini. Nah, dengan demikian fokusnya tinggal di akademik dan psikologi, psikotes. Dua-duanya itu saya pahami bisa dipelajari. Nah, beda konteks antara kesehatan fisik
dengan psikotes dan akademis. Kalau kesehatan dan fisik itu kita harus berlatih. Berlatih itu tidak bisa dalam waktu yang singkat dan itu melelahkan. Dan Kevin sudah melewati itu karena dari awalnya memang sudah hobi olahraga. Ini poin penting ini saya catat dari Kevin. Dan untuk akademis itu bisa dipelajari. Nah, poin yang kedua berkaitan dengan ini, tadi dikatakan ada teman-teman yang les, yang bimbel, apapun namanya, mereka tidak lulus. Sementara Kevin dan temannya, siapa tadi, Rahmat namanya ya, siapa? Rahmatul Fajri, betul. Rahmat sama namanya dengan saya berarti. Kevin dan Rahmat itu tanpa les itu bisa lulus. Nah, ini di sini saya lihat apakah problem di bimbelnya atau dari sisi lainnya. Tetapi satu hal yang saya yakini dari cerita Kevin tadi, kelebihan di Kevin di poin yang kedua ini adalah Kevin belajar sendiri, dorongannya dari dalam, sehingga belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, di bimbel ini yang kita tidak tahu, apakah memang materi bimbelnya yang tidak relevan dengan bahan yang akan diuji, materi yang akan diuji, atau yang kedua, poinnya adalah mereka bertolak belakang dengan Kevin tadi. Les tidak bersungguh-sungguh, bimbel tidak bersungguh-sungguh, lebih banyak kepada mainnya. Ini poin yang kita catat, tapi saya lebih cenderung ini ke yang kedua, bukan kepada materi bimbelnya. Karena saya melihat anak-anak muda ini pergi bimbel lebih kepada dengan geng, teman-teman, yuk kita bimbel ke sana. Jangankan itu, masuk perguruan tinggi pun sekarang saya lihat anak-anak masuk perguruan tinggi, kamu mau kemana? Saya mau ke sana, saya ikut, rombongan tes di tempat yang sama. Padahal belum tentu dia berminat ataupun lain sebagainya. Oke, kita lanjut tadi sampai kepada lulus ya. Lulus, berikutnya berangkat ke mana? Ke Jatinangor atau kemana itu? Ke Jatinangor dah untuk pantohirnya, seleksi tahap akhir dari tes IPDN. Boleh cerita pantohirnya? Pantohir itu awalnya kita berangkatnya dari kontingen Sumbar itu bersama-sama dah, secara kolektif. Oke. Jadi gratis dibiayai kayaknya ya? Iya dah. Dibiayai Pemda kayaknya atau biaya sendiri? Jadi saya cerita sedikit dari awal. Tes IPDN itu secara keseluruhan gratis, tidak dipungut biaya. Tapi tahap awal saya membayar sekitar 50 atau 100.000 kalau nggak salah, tidak lebih dari segitu. Setelah itu untuk berangkat ke Jatinangor memang pakai biaya sendiri. Biaya sendiri, tapi difasilitasi oleh Bapak Ibu dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat yang ikut mendampingi kami masa-masa pantohir ke Jatinangor. Kami berangkat, datanglah waktu itu hari Jumat, saya ingat sekali waktu itu, dari PKD ke bandara. Jadi yang boleh naik bus itu cuma praja itu sendiri, calon praja, kami nyebutnya calon praja. Baru dari PKD ke bandara saja, semua teman-teman saya pada nangis semua, nggak tahu kenapa. Dan saya melihat kondisi itu juga bingung juga kan, kenapa ya teman-teman pada nangis, rata-rata pada sedih lah. Mungkin sedih ninggalin pacar kali. Lebih ke sedih ninggalin orang tua mungkin ya deh. Dan sedih meninggalkan pacar ya juga mungkin sih dah. Tapi bisa diganti ya, kalau orang tua nggak bisa diganti ya. Iya, orang tua kan nggak bisa diganti, keluarga nomor satu. Setelah itu kami di bandara berangkat ke Jatinangor, landing di Jakarta, habis itu naik bus lagi ke Jatinangor. Waktu itu kita nginep di tempat diklatnya yang di belakang itu dah, yang di Jatinangor dah, tempat diklat BPSDM ya dah. Iya, regional Kemendagri.
Jadi kami difasilitasi untuk sementara 2 malam nginep dulu di sana sebelum masuk tes pantohir lagi. Dan pada saat di sana ya teman-teman juga banyak yang kondisi kesehatannya juga drop juga karena di Sumatera Barat kan lebih cenderung sejuk lah maksimal. Rata-rata kalau di Kota Padang sendiri kan panas. Dan di Jatinangor sendiri itu udara waktu itu itu kan akhir tahun cukup ekstrim juga lah, mau masuk pancaroba ke musim hujan. Banyak teman-teman yang drop juga, dan pada saat di sana kami saling menyemangati satu sama lain dengan harapan ya kami berangkat 81 orang. Kami berharapnya juga 81 orang juga yang gol di pantohir ini. Kami tes pantohir dan melalui tahapan yang pertama itu tes yang kesehatan dan yang SMAPTA dulu awalnya. Oh, masih ada SMAPTA lagi di sana ya? Iya, yang pertama kali itu tes kesehatan SMAPTA lagi dah yang di Jatinangor. Setelah tes kesehatan SMAPTA lagi baru pengumuman langsung di Balai Rungguru ini di aulanya IPDN. Ya, saya pernah ngerasain dipanggil narasumber ke Balai Rudini dengan adik-adik IPDN juga. Oke, terus akhirnya proses dan lulus. Berapa orang yang diterima dari Sumatera Barat? Dari Sumatera Barat, alhamdulillah kami ada 81 orang diterima semua. 81. Alhamdulillah. Dari 2000 tadi ya, seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia totalnya saya tahunya itu sekitar 22.000 orang dah yang ikut IPDN. Batu angkatan saya. Total itu total pendaftaran seleksi awal itu sekitar 22.000 berkas, yang diterima itu cuma 2.000 orang. Berarti sekitar per 10 ya, per 20. Berarti memang benar kalau dikatakan kalau IPDN itu menjadi salah satu sekolah ikatan dinas terfavorit pada saat ini bersama dengan STAN dan mungkin termasuk yang favorit juga Akabri mungkin kali ya. Oke, ini kita sudah selesai pada proses dari pengenalan sampai tes dan lulus. Kemudian bagaimana dengan kehidupan selama di IPDN? Kehidupan selama IPDN ya terus terang ya